Bang, makanya ini terkait kami ini Bang, Oke, case Bang Willy. ya anak-anaknya kan pernah ke luar negeri ya Bang, Talia Tania Bang, waktu itu Bang. Itu sebenarnya perlu izin dari RO nggak sih Bang? kalau misalnya aturan itu kan ini kita melihat mau melihat dari sisi mana nih ya. Dari sisi mereka ini adalah anak dari S dan anak dari RO. Artinya begini, kalau S ingin mengajak anak-anaknya liburan, etikanya kan harus ngomong dong sama RO. Jangankan setelah bercerai, yang anak-anak itu tidak berkumpul bersama dengan ayahnya dan ibunya. Kita masih berumah tangga aja, kalau misalnya kemudian ibunya ingin punya rencana playdate aja misalnya sama anaknya dengan teman-teman, ngomong nggak sama suaminya? Minta izin nggak dia? Pasti akan ngomong, Pak, besok saya dengan anak-anak mau ada playdate, besok saya sama anak-anak mungkin mau liburan. Ngomong nggak sama ayah sama suaminya? Pasti akhirnya akan bertanya, buat apa, perlu apa tidak, biayanya seperti apa, kan begitu dong. Nah, setelah berpisah, ya harus dong ada informasi. Harus dong dikasih tahu, ini kami sama anak-anak mau jalan, mau liburan Pak. Anak-anak katanya mau liburan. Ini anak-anak ngomong sendiri sama papanya, katanya mau liburan. Itu menunjukkan bahwa anak-anak ini tetap memiliki ibu, tetap memiliki ayah. Situasi itu tidak bisa berubah. Meskipun ikatan perkawinan antara ibu dan ayahnya sudah putus karena perceraian. Jadi secara etika kan memang harusnya ngomong dong, kami mau liburan nih sama anak-anak, boleh nggak Pak? Jangan di sana lagi bahaya misalnya. Boleh dong, masa ayahnya nggak boleh kasih masukan terkait dengan masalahnya liburan anak-anak sama ibunya. Kan bukan berarti kalau sudah bercerai terus ayahnya kehilangan hak untuk memberikan pendapat terkait dengan apa yang diinginkan oleh anaknya kan? Oke, Bang Itu Willy, Bang, dia kalau kalau bisa. tunggu, ini belum selesai. Itu dari sisi etika. Nah, dari sisi artinya aturan yang saya tahu, yang saya lihat, ketika anak-anak masih di bawah umur itu, maka perjalanannya itu kan harus disertai dengan persetujuan orang tua, kan begitu. Nah, jadi kalau misalnya kemudian orang tuanya itu sudah berpisah, biasanya pihak imigrasi itu kan meminta izin, izin apa bukti persetujuan dari orang tua yang satu lagi. Karena kan banyak juga kasus gitu misalnya. Karena perceraian misalnya kemudian satu orang tua membawa anaknya jauh dari ayah atau ibunya pergi ke luar negeri menghilang meskipun itu bukan kejahatan, tapi itu kan akan jadi masalah gitu ketika ada orang tua yang komplain gitu misalnya. Anak saya masih di bawah umur, ini hilang ini walaupun sama orang tuanya tapi gitu gitulah. Jadi artinya secara administrasi kadang-kadang dipertanyakan gitu meskipun kadang-kadang ya oh ini saya ibunya gitu misalnya. Oke, diizinkan. Makanya di sekolah-sekolah juga seperti itu. Di sekolah-sekolah juga seperti itu, di sekolah-sekolah tertentu dia akan seperti itu. Harus ada yang namanya itu kartu menjemput anak, harus ada artinya itu kesepakatan yang tertuang dalam menjemput anak. Karena sekolah nggak mau disalahkan ketika anak-anak ini menjadi rebutan antara ayah dan ibunya yang sudah bercerai. Nah, lalu kita ngomong, kenapa Ruben nggak ke sekolah? Jemput anaknya. Nah, berarti mereka tidak paham ada mekanisme seperti itu. Karena pasti ketika mau bertemu dengan anak-anaknya di sekolah mau menjemput, pasti orang yang mengasuh, orang yang mengantar jemput eh, eh, anak-anak pasti tidak akan mengizinkan. Karena dia pasti akan bilang, menurut ibu ini nggak boleh Pak. Kan begitu. Karena bapak sama ibu harus ngobrol dulu masalah waktunya. Apakah memang ini adalah waktunya bapak boleh ngajak anak-anak? Kan pasti kayak begitu. Terus mau tarik-tarikan di depan sekolah yang akhirnya membuat anaknya stres. Ya enggak lah. Lalu ketika kita tidak melakukan hal itu dianggap sebagai bentuk dia nggak pernah berusaha, kami nggak pernah menghalang-halangi. Jadi apakah perlu Ruben datang ke sekolah, terus kemudian mau bawa si Talia dan Tania, terus kemudian dicegah baru terbukti bahwa mereka menghalang-halangi. Harus seperti itu. Ya enggak juga lah. Kasihan anaknya lah. Ruben lebih bagus dia ngalah. Yang penting anak-anaknya tidak mendapatkan tekanan psikis kan begitu. Bang, tadi Abang Oke? bilang kan Oke, perlu ini ya Bang, ada di imigrasi tuh anak di bawah umur perlu pengesahan segala macam ya Bang. Nah itu kenapa bisa lolos Bang? Sedangkan Ruben sendiri kayaknya nggak tahu tuh Bang. Gini, kan saya sudah bilang biasanya seperti itu. Anak-anak di bawah umur tuh harus ada persetujuan dari orang tua, ya.
sama seperti yang di sekolah tadi itu. Tapi ketika misalnya kemudian ibunya mengatakan saya yang menjamin, saya kan juga ibunya. Ya, karena ini bukanlah suatu kejahatan yang seperti saya katakan, ini hanya masalah legal administrasi saja. Maka mungkin ya akan ada kompromi gitu misalnya. Ya oke, silakan. Karena memang dia berjalan bersama dengan ibunya. Nah, tapi secara etika kan tetap ini adalah suatu hal yang tidak selayaknya dilakukan gitu loh. Bukan berarti karena anak-anak tinggal bersama dengan ibunya terus kemudian ibunya memiliki hak mutlak terhadap anak-anak ini. Tidak, dia hanya bertempat tinggal bersama-sama dengan ibunya. Tapi segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah anak-anak ini tetap itu adalah tanggung jawab dan hak daripada kedua orang tuanya. Ini yang mungkin yang tidak terlaksana selama ini. Yang akhirnya Ruben menjadi kecewa kan begitu. Bang Minola, ini terkait dugaan eksploitasi anak-anak yang masih di bawah umur, Bang, mengikuti live streaming hingga larut malam. Ini Abang sendiri dan Ko Ruben akan melibatkan KPAI nggak sih, Bang? Ya, tengok aja nanti tanggal mainnya kan saya sudah katakan. Ya, minggu depan itu pasti akan ada upaya yang kami lakukan, nanti lihat saja, Mas. Bang, soal rumah Bang yang tadi tuh Bang Kris bilang kalau rumah itu sebenarnya sudah jadi milik Sarwendah. Jadi segala kegiatan live streaming, pekerjaan segala macam itu dilakukan di rumah untuk bisa anak-anak lebih dekat gitu dengan ibunya ketika bekerja gitu. Itu menurut Abang gimana tanggapannya Bang terkait rumah tersebut? Satu, walaupun supaya ibunya tidak meninggalkan rumah supaya anak-anak bisa diawasi, bukan berarti anak-anak boleh dilibatkan bekerja live TikTok berjualan bersama-sama dengan ibunya di tengah malam. Betul ya, itu dulu yang pertama. Itu tidak dapat dibenarkan. Ya. Yang kedua, masalah rumah. Kalau memang misalnya itu udah menjadi rumah bagian daripada S, kenapa masih teriak-teriak bahwa Ruben tidak bayar cicilan sehingga rumahnya terancam disita? Jadi yang dia mau sampaikan itu hak-haknya dia, kewajiban Ruben. Begitu. Kalau memang misalnya apa yang diatur dalam Akta 39 itu sudah terrealisasi dengan sempurna dan sepenuhnya, lalu ketika kami menyurati S, meminta surat-surat yang menjadi bagian miliknya si Ruben, kok nggak diberikan? Kok dikatakan ini masih belum sempurna pembagiannya? Harusnya berikanlah. Berikan apa yang menjadi haknya Ruben sesuai dengan perjanjian tersebut. Dia miliki apa yang sudah menjadi miliknya dia. Kalau misalnya Ruben tidak tidak lagi menunda untuk membayarkan kewajiban penyelesaian rumah itu, ya karena rumah itu sudah milik dia, ya hak dan kewajibannya tanggung jawab dia. Ini kan tidak. Masih ngomong tuh di media, Ruben tidak membayar KPR. Rumahnya rumah siapa? Katanya rumah dia. KPR-nya harus Ruben yang bayar. Itulah menunjukkan bahwa semuanya itu belum terselesaikan dengan sempurna. Ya, jadi artinya itu masihlah rumah bersama yang akan diperuntukkan pada waktunya menjadi bagian daripada S. Kapan tuh waktunya? Setelah semuanya selesai. Setelah biaya kewajiban bersama di bank itu selesai. Ya kan? Kalau dia mau mengundang siapapun ya nggak ada masalah. Itu kan nggak pernah kita persoalkan. Kita kan hanya mengatakan bahwa kalaupun misalnya ada orang yang diundang ya orang yang diundang itu kan pasti adalah tamu di rumah itu. Karena dia bukan tuan rumah di rumah itu. Ya bersikaplah seperti tamu. Jangan bersikap seperti tuan rumah. Apalagi tamunya nggak punya andil apa-apa untuk keberadaan rumah itu. Di mana salahnya omongan Ruben? Terkait dengan masalah anak-anak, meskipun di rumah, apakah karena di rumah terus anak-anak boleh ikut kerja sama mamanya tengah malam? Terus kemudian mempertontonkan hal-hal yang sebenarnya tidak patut dipertontonkan di depan anak-anak di bawah umur. Ini yang mau disampaikan oleh mereka. Oke, cukup semua.
Oke, Oke Bang, mungkin Cukup, segitu cukup. dulu. Iya Bang, Ada yang lain? iya. Maksudnya, Mas, kalau ada tanyakan lagi. Saya nggak mau nanti tiba-tiba sore ada lagi yang minta Zoom gitu. Abang jadi nggak bisa me time jadinya. Tanyakan lagi lah Oke kalau memang Bang. ada yang mau tanyakan. teman-teman ada lagi kah? Cukup, Saya cukup. 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 Ya, jadi saya ulangi Mas, biar nggak salah kutip ya. Kalau memang rumah itu sudah menjadi milik bagiannya S dan itu sudah sempurna, eh, itu adalah bagian dari S, harusnya segala hak dan kewajiban atas rumah itu menjadi tanggung jawab siapa? Tanggung jawab siapa, Mas? Mbak? Iya Bang, oke. Enggak, ini kita makanya coba nih. Kalau memang misalnya rumah itu sudah sempurna menjadi bagian dalam pembagian gonogini ini menjadi milik S. Artinya segala hak dan kewajiban yang timbul dari rumah itu menjadi hak dan kewajibannya siapa? Pemilik, betul ya? Iya. Ya. Lalu kenapa bicara masalah tidak dibayar KPR-nya itu menjadi tanggung jawab Ruben? Inkonsisten kan? Inkonsisten. Lalu kenapa ketika kita bicara mengenai masalah serahkan dong surat-surat tanah properti yang sudah dikatakan menjadi bagian Ruben? Mereka nggak mau memberikan, katanya masih ada hal-hal yang belum diselesaikan. Tapi di sisi kita bicara mengenai masalah rumah yang dipakai untuk live streaming atau live TikTok, dibilang itu sudah menjadi miliknya S. Ini inkonsisten kan? Coba masyarakat, ayo rame-rame berkomentar, inkonsisten. Nah, itu dari sisi kepemilikan dan pembagian. Nah, sekarang dari sisi etikanya, masa sih tamu nggak bersikap seperti tamu, walaupun dia di-invite sama tuan rumah, ya tahu diri juga kan kita, kan kalau sebagai tamu kan harusnya seperti itu kan. Nah, terus kalau mengenai masalah anak-anak, apakah karena di rumah terus anak-anak boleh dilibatkan kerja sampai larut malam? Coba tanya KPAI. Boleh nggak karena di rumah, lalu anak-anak boleh diikutkan dalam live TikTok kita, yang kita bekerja memang kerjanya live gitu, untuk produk-produk, untuk ikut dilibatkan sampai malam? Kemudian kita mempertontonkan dalam live itu bahasa-bahasa tubuh, gestur-gestur yang kadang-kadang bikin anaknya juga risih. Boleh, karena di rumah boleh. Nah, inilah dia yang kami mau sampaikan. Jadi janganlah artinya itu kita sekedar beretorika, berargumentasi. Semua itu harus kita berpikir bahwa ada hal-hal yang memang tidak hanya sekedar kita sanggah saja, ya. Karena hukum itu adalah logika. Semua yang kita sampaikan itu harus berdasarkan logika berpikir yang dapat diterima oleh akal sehat banyak orang.